Di balik kemegahan dan keanggunan Masjid Menara Kudus, terdapat satu cerita yang cukup menarik. Konon, tak banyak penguasa, pejabat, atau politisi, atau orang-orang yang memiliki kekuatan khusus yang mau singgah ke masjid ini atau berziarah ke makam Sang Sunan. Masyarakat luas mengaitkan hal itu dengan cerita rakyat bahwa Sunan Kudus telah memasang Raja Kalacakra di gerbang pintu masuk menuju masjid. Raja itu konon mampu melemahkan semua kekuatan atau daya linui seseorang. Bahkan dipercaya penguasa akan segera kehilangan kekuasaannya jika melewati raja itu. Demikian pula bagi pejabat. Ceritanya bermula dari konflik internal di Kesultanan Demak sepeninggalan raja keduanya, Pati Unus. Penerus takhta berikutnya yaitu Sultan Trenggono tidak sepenuhnya didukung oleh kalangan internal, sehingga terus terjadi gejolak dan pemberontakan. Bahkan terjadi banyak konspirasi untuk menghabisi sejumlah pangeran yang berhak atas tahta. Puncak perseteruan terjadi pada masa akhir Kesultanan Demak ketika Hadiwijoyo, sang menantu Trenggono, menyatakan diri sebagai penerus sultan dan memindahkan pusat pemerintahan ke daerah Pajang, Solo. Perlawanan datang dari Aryo Penangsang, anak dari Raden Kikin Surowiyoto, yang dibunuh pada konspirasi kenaikan tahta Trenggono. Surowiyoto harusnya lebih berhak atas tahta. Karenanya Aryo Penangsang sebagai anak laki-lakinya merasa jauh lebih berhak menjadi sultan dibanding menantu Trenggono itu. Pada situasi politik yang sangat panas itulah kedua belah pihak datang ke Panti Kudus, pesantren milik Kanjeng Sunan Kudus, untuk meminta nasihat kepada Sang Sunan. Di masa itu Kanjeng Sunan Kudus adalah ulama yang sangat disegani di kalangan lingkungan kerajaan Demak. Demi mendapatkan tahta Demak, Hadiwijoyo dan Aryo Penangsang berusaha merebut simpati dari Sang Sunan. Sunan Kudus rupanya menghendaki semua dikembalikan dari nol. Jika ingin mencari solusi dari konflik panas ini, semua harus menanggalkan posisi politik, jabatan, ataupun kekuasaannya masing-masing. Karena itulah beliau memasang Raja Kalacakra untuk menihilkan semua kekuatan, kedikdayaan, dan kekuasaan kedua pihak yang berseteru itu. Raja itu dipasang di pintu masuk Panti Kudus, sehingga siapapun yang masuk dan melewatinya akan terkena daya dari raja yang dipasang oleh Sang Sunan yang terkenal kesaktiannya itu. Sunan Kudus membuat Raja Kalacakra diletakkan di gerbang masuk Menara Kudus. Siapapun yang melewati akan kehilangan kedikdayaan. Diharapkan Hadiwijayalah yang melewati raja itu. Ternyata dia menyusup lewat jalan lain. Justru Aryo Penangsanglah yang lalai dan melewati gerbang tersebut. Celaka dia setelahnya. Seketika kekuatannya luntur dan tewas di tangan Sultan Hadiwijoyo. Hingga saat ini cerita itu masih terus berkembang, dilestarikan dan dikukuhkan oleh masyarakat dan sesepuh Kudus. Banyak pejabat dan politisi yang kemudian tidak mau ambil resiko setelah datang ke Masjid Menara Kudus, takut akan kehilangan pengaruh dan kekuasaannya. Untuk mengakalinya, banyak para pejabat yang masuk ke lingkungan masjid melewati pintu samping. Apalagi mereka juga tidak tahu di pintu yang mana dulu Sunan Kudus memasang doa saktinya itu. Kabarnya Sunan Kudus sengaja memasang raja tersebut agar siapapun yang datang ke kawasan masjid dapat menanggalkan segala kepentingan duniawinya, termasuk segala urusan terkait kekuasaan dan jabatan, sehingga memfokuskan diri pada hubungan spiritualnya dengan Sang Maha Pencipta, Gusti Allah. Maka jika hendak ke Menara Kudus, niatnya jangan hanya mampir seyogyanya. Niatkanlah untuk bersilaturahim, berziarah, beribadah, dan jangan ada kepentingan politik.